Diberitahukan informasi dari TPS 106, RT 012, RW 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input ya. Duh, mana nih? Data belum kita input. Data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil, tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubunno Arif dari Forum News Network. Sampai pagi ini ya, hari ini hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Kalau saya amati berbagai percakapan di grup WhatsApp, terutama grup kelompok oposisi, narasi penolakan terhadap publikasi hasil quick count itu masih menggema dengan kencangnya. Ada yang masih tidak percaya dengan hasil perolehan suara Prabowo versi quick count yang sangat fantastis. Ada yang langsung menolak mentah-mentah dan menuduh real count dari berbagai lembaga survei sebagai bentuk kecurangan. Sementara di kubu pendukung paslon 02 yang sekarang ini sedang dilanda euforia, ya mereka menuduh kelompok oposisi tidak bisa menerima kekalahan dan kemudian mencari-cari berbagai cara untuk mendelegitimasi hasil Pilpres. Bagi Anda yang masih menolak hasil quick count, Anda tidak perlu kecil hati, Anda tidak perlu merasa bersalah. Hasil quick count itu memang unbelievable, tidak masuk nalar, bahkan pendukung paslon 02 sendiri ya juga terkejut-kejut dengan hasil yang fantastis itu. Bayangkan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran itu bisa tembus 58 sampai 60%. Anies persaing terdekatnya itu hanya berkisar 24 sampai 26%. Sementara Ganjar dan Mahfud itu malah jauh tercecer, berkisar antara 16 sampai 17% saja. Padahal Anda sendiri pasti menyaksikan ya, euforia pendukung Anies dan Caimin ini disambut di mana-mana, sementara Prabowo Gibran itu tidak jarang kampanye-kampanyenya sangat sepi, bahkan terpaksa harus melakukan mobilisasi massa. Belum lagi menjelang pemilihan, hari H pemilihan, kan ada gelombang protes besar-besaran dari kampus dan bahkan ini juga otoritas keagamaan karena ada ratusan guru besar filsafat dari perguruan tinggi Katolik dan juga komentar Uskup Agung Jakarta yang menilai bahwa pemerintahan Jokowi itu bisa tumbang kalau tidak mendengar suara kritis dari kampus. Ya, memang nggak masuk akal kalau suaranya jadi melejit seperti itu. Mari kita bandingkan pada Pilpres 2019 ya. Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf itu waktu itu mendapat suara 55,5% dan Prabowo Sandi itu 44,5%. Nah, masuk sekarang Prabowo yang berpasangan dengan Gibran yang dapat stempel anak haram konstitusi dan anak haram demokrasi itu mendapat suara sebesar itu. Padahal ini dikeroyok oleh Amin, Ganjar dan Mahfud. Dan total suaranya itu kan nggak sampai 44,5%. Jadi dari mana datangnya suara Prabowo itu? Karena sebagian besar dari pendukung Prabowo itu kita tahu kan yang 44,5% itu lari ke pasangan Amin. Jadi fantastis betul dong suara Gibran di situ. Kalau Anda merasa dicurangi atau setidaknya tidak percaya terhadap hasil quick count, ya Anda tidak terlalu salah. Sebab selama ini banyak lembaga survei yang memang bertindak sebagai tim pemenangan paslon 02. Mereka tuh menggelontorkan secara masif terus-menerus narasi satu putaran. Jadi ya nggak terlalu salah kalau Anda menyimpulkan bahwa quick count dijadikan justifikasi terhadap kecurangan. Cuma kalau Anda berharap real count KPU itu bakal berbeda hasilnya dengan quick count, saya perlu mengingatkan Anda untuk bersiap-siap kecewa. Jadi mana mungkin mereka akan bertindak independen dan menganulir hasil quick count. Yang ada malahan mereka menggunakan hasil quick count itu sebagai justifikasi. Jadi hasilnya yang nggak akan jauh-jauh dan malah tanda tanyanya itu bisa lebih besar. Kalau melihat hasil input di situs KPU, bisa-bisa Prabowo Gibran itu bisa menang
sampai 80 bahkan 90%. Coba perhatikan beberapa video berikut ini untuk yang mencocokkan hasil rekapitulasi suara di TPS dengan Sirekap KPU. Oh ya, sebelum mulai di situ saya juga menyampaikan informasi pada Anda juga tahu kan pada waktu kemarin berlangsung penghitungan suara itu dimulai, itu kan situs Sirekap ini sempat down. Dan begitu dia muncul lagi ya hasilnya itu tidak jauh dengan quick count gitu. Jadi nggak salah kalau kemudian orang mencurigai bahwa memang Sirekap ini akan menyesuaikan dengan hasil quick count. Tapi yang lebih mengagetkan lagi itu ya, kalau kita lihat hasilnya itu meskipun nggak berbeda. Dan yang lebih mengagetkan lagi itu suara paslon 02 itu banyak yang di atas 500. Perolehan suaranya sampai 500, bahkan ada sampai 800. Padahal kan untuk setiap TPS itu KPU sudah membatasi jumlah pemilihnya sampai 300 orang. Jadi ini benar-benar sangat nekat ya kecurangan yang dilakukan, walaupun bodoh sesungguhnya. Coba perhatikan laporan dari Cakung, Jakarta Timur ini. DKI Jakarta, Cakung, Anies 108. 108, Prabowo 74. Oke, Ganjar 16 kan. Ini daerahnya Cakung, Pulau Gebang. TPS berapa nih, Bang? 54. 54. Ini kau catat semua nih. Pilpres Cakung, Pulau Gebang sama ya guys 054. Oke, Jakarta Timur. Ini hasilnya nih. Ini bawah nih. 01. 108. Oke, sama ya kan? Ini 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 16. Di sini tambah 0 juga 160. Gila. Nah, sekarang kita geser ke Jawa Barat. Ini dari Bandung. Oke guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU. Karena setelah ini sudah bisa diakses. Oke, check it out. Ya, silakan dicek pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Margahayu Utara, TPS 060. Bisa dicek bagaimana perolehan suara dari 3 capres. Ini 02 107. Pasangan Ganjar mendapat 59 dan Pak Anies 53. Nah, keanehannya silakan dicek. Yang diinput oleh KPU, coba lihat. 52.804. Jadi salah satu ya. Ini kita cek lagi dari kiriman C1 dari teman relawan yang ada di Jawa Barat. Kita akan cek lagi di web KPU. Coba lihat bagaimana jahatnya dia input. Check it out. Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013. Lihat, Anies 70, Prabowo 617, Ganjar 15. Sedangkan di C1 aslinya, Anies sama hasilnya yaitu 70 ya. Ganjar juga 15. Prabowo 117, kok diinput 600 lebih. Luar biasa. Masih di Jawa Barat, ini kejadiannya di Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Februari 2024 ya. Sekitar jam 21 lewat waktu Indonesia Barat. Aneh sempat bingung juga nih, entah aplikasi Sirekapnya yang error atau gimana yang error ya. Infonya dong para suhu. Ya, di sini tadi kita pertama-tama kan ngitung pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Ya, nah di sini pasangan Anies Baswedan Amin dapat 95, Prabowo Gibran 62 dan Gama mendapatkan suara 5. Nah, tetapi di sini hasilnya 962, error dong, nggak sesuai. Kita harus edit. Nah, seperti inilah notifikasinya. Kalau kita edit, timbul centang merah 962 ini nggak bisa. Ya, harusnya bisa nih, padahal kita belum kunci. Oke. Kenapa harusnya bisa? Saya kasih contoh lagi nih. Kita cek ke DPR. Nih, oke. Contoh. Ini pasangan
caleg Saiful Huda dapat suara 1 ya. Kan di sini error nih, Saiful Huda dapat 884. Kita edit dong. Nah, jumlah 884. Nah, kita edit hasilnya 1. Berubah kan 1, tapi kenapa ketika kita di presiden ini nggak bisa diedit? Tuh, coba bingung nggak? Aduh. Coba deh para suhu nih, infonya kayak gimana nih? Kita yang error, apa aplikasi yang error, atau siapa yang error, kita nggak tahu nih. Buat teman-teman mungkin ada yang bisa mengatasi hal seperti ini, tolong dibantu ya. Terima kasih. Yang lebih ngeri lagi yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Data belum direkap, tapi ternyata sudah ada inputnya di Sirekap KPU. Diberitahukan informasi dari TPS 106, RT 012, RW 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input, ya. Mana nih? Data belum kita input. Data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil, tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis, 713. Ya, oke ya informasinya ya. Ini margin error ya. Kita dari TPS 106. Semua bingung nih. Begitu, demikian informasinya. Terima kasih. Nah, ini dari mana ini cerita bisa begitu? Pertanyaan-pertanyaan apakah angka-angka yang ajaib di Sirekap itu bisa dipersoalkan atau dilawan? Saya kira itu kan pertanyaan kita sekarang yang paling penting. Jawabannya bisa. Khairul Anas, seorang ahli IT lulusan ITB yang pada pemilu 2019 menjadi saksi paslon 02 Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi, mengaku sudah membuat robot yang mengawasi pergerakan suara di Sirekap. Kalau KPU mengotak-atik, semuanya akan terekam. So, jangan patah semangat, terus kawal, jangan berharap KPU bertindak jujur. Kalau tidak diawasi secara ketat, karena mereka ini sekali lagi adalah bagian dari rejim penguasa. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.